Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perpindahan kalor, konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses berpindahnya energi panas dari suatu benda atau tempat yang suhu lebih tinggi ke benda atau tempat yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terjadi melalui tiga cara utama, yaitu satu, konduksi atau hantaran. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Kalor mengalir dari bagian yang suhunya lebih tinggi ke bagian yang suhunya lebih rendah, dengan partikel hanya bergetar dan tidak berpindah tempat. Berikut rumus konduksi. Q sama dengan K kali A kali delta T kali T per D. Dengan keterangan Q adalah kalor atau joule, K adalah konduksivitas termal, A luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, delta T beda suhu, derajat atau Kelvin, T waktu dengan satuan S, D ketebalan bahan dengan m. Untuk yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zatnya. Konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas, karena partikel-partikelnya bisa bergerak bebas. Untuk contoh konveksi yaitu air yang dipanaskan. Air panas naik ke atas, air dingin turun ke bawah, membentuk arus konveksi. Udara hangat naik dan udara dingin turun, seperti pada angin laut dan angin darat. Ciri-ciri konveksi yaitu yang pertama terjadi pada cairan dan gas, yang kedua kalor berpindah bersama partikel zatnya, yang ketiga membentuk arus konveksi atau gerakan naik turun zat. Untuk rumus konveksi yaitu H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T pangkat 4. Dengan keterangan Q sama dengan jumlah kalor yang dipindahkan dengan satuan joule, H koefisien konveksi, A luas permukaan tempat berpindah kalor dengan satuan meter kuadrat, delta T perbedaan suhu antara permukaan dan fluida dengan satuan Kelvin atau Celcius, T sama dengan waktu perpindahan kalor atau detik. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Artinya kalor bisa berpindah bahkan di ruang hampa. Contoh radiasi. Yang pertama, panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Yang kedua, rasa hangat saat berdiri di dekat api unggun meskipun tidak bersentuhan langsung. Yang ketiga, permukaan benda menjadi hangat saat terkena sinar lampu pijar. Untuk ciri-ciri radiasi ada tiga, yakni yang pertama tidak memerlukan medium atau bisa terjadi di ruang hampa. Yang kedua terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik khususnya inframerah. Yang ketiga semakin tinggi suhu benda semakin besar kalor yang dipancarkan. Untuk rumus radiasi yakni Q per T sama dengan E kali sigma kali AT pangkat 4. Dengan penjelasan, Q itu kalor yang dipancarkan dengan satuan joule, E emisivitas permukaan benda, sigma konstan Stefan, A luas permukaan benda, T suhu mutlak permukaan benda,